Salam, selamat pagi adik-adik, apa kabar? Tentunya kita sehat semua ya. Baik, sebelum kita ibadah atau memuji Tuhan, saya perkenalkan ada guru baru, silakan. Shalom adik-adik semua, perkenalkan saya Ita, nanti yang bakal bantu adik-adik juga di sini. Terima kasih. Oke, itulah namanya Kak Ita ya, akan membantu kita. Kita akan menyanyi lagu I Love You Jesus dan lagu Kasihnya Seperti Sungai. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Saya cinta Yesus dalam sekali. Saya cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali, cintaku dalam sekali. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya tetap mengalir, berkatnya tetap mengalir di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Berkatnya tetap mengalir di hatiku. Sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita akan berdoa dulu adik-adik. Ambil sikap doa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat udara pagi yang Kau berikan kepada kami, anak-anak Sekolah Minggu Bukit Palma. Bahkan saat ini Tuhan kami boleh beribadah walaupun masih secara online. Tuhan tetap menyertai kami, memberkati kami, dan memberikan kesehatan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah ruangan adik-adik yang dipakai untuk beribadah di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan syukur dari kami. Ampuni salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagi satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh
yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi bertemu dengan Kak Rizky. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi yang cerah hari ini. Kami bersyukur Tuhan boleh mengasihi kami hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan kami boleh datang ke hadirat-Mu beribadah walaupun secara online. Ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan memulai mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan, biar kami boleh fokus dan serius dalam mendengarkan firman-Mu. Berkati saya pribadi Tuhan yang akan menyampaikan firman. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang 10 ayat yang ke-23. Ya, 1 Korintus itu di Perjanjian Baru ya. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Kak Rizky akan bacakan untuk adik-adik semua. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, kira-kira apa maksud firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik? Ada yang tahu mungkin? Ya, maksud firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu kita sebagai anak-anak dalam melakukan sesuatu
harus berpikir dan berhati-hati. Ya, jadi sebelum kita melangkah atau mau melakukan sesuatu, harus berpikir dulu atau berhati-hati sebelum melakukannya. Kita lihat di 1 Korintus 10 ayat 23a. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Ya, contohnya seperti apa, Kak Rizky, di 1 Korintus 10 ayat 3a. Nah, Kak Rizky punya handphone, ya. Adik-adik juga semua di rumah pasti punya handphone, ya. Fungsinya handphone ini apa sih? Ya, selain kita pakai untuk belajar, karena sekarang COVID, jadi harus belajar di rumah, pakai handphone. Dan handphone juga berguna untuk adik-adik sekarang ibadah online, lihat di YouTube ya, pakai handphone, dan masih banyak lagi kegunaannya. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, bijak dalam menggunakan handphone, kira-kira apa yang kita lakukan ketika kita megang handphone? Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, bijak, pasti kita melakukannya untuk kegunaan belajar ya adik-adik, seperti kita belajar daring, membaca firman Tuhan juga bisa lewat handphone, dan masih banyak lagi yang positif kalau kita menggunakan handphone. Namun kalau kita salah menggunakan handphone, ya adik-adik pasti banyak ya, kalau sudah selesai belajar langsung main game gitu ya. Langsung main game dari pagi atau dari pagi sampai siang, siang sampai malam gitu. Atau yang cewek-ceweknya sekarang lagi zaman TikTok gitu ya. Kak Rizky sering lihat anak-anak di bawah umur itu sudah, kalau sudah handphonenya di depan layar begini, sudah goyang TikTok gitu, wah lupa waktu jadinya ya. Nah seperti itu. Nah kalau kita mempergunakan HP ini dengan tidak baik adik-adik, itu sama dengan kita melanggar perintah Tuhan, firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 23a ini. Kita melakukan suatu hal yang tidak berguna dan melanggar firman Tuhan. Nah seperti itu adik-adik. Kemudian di 1 Korintus 10 ayat 23b, Rizky bacakan, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Contohnya seperti apa lagi Kak Rizky? Nah, Kak Rizky berikan contoh untuk adik-adik semua. Misalkan, adik-adik kan di lingkungan bermain pasti banyak punya teman ya. Ada yang punya teman 3, ada yang punya teman 5, bahkan sampai 10, bahkan sampai banyak ya. Nah, kalau adik-adik bermain, terus ada temennya yang diejek, atau lagi bermain terus tiba-tiba temannya ada yang cubit. Apakah adik-adik ikut mencubit? Ya, Kak Rizky percaya pasti adik-adik tidak ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu Bukit Palma harus memberikan contoh yang baik. Harus menjadi teladan yang baik bagi teman-teman kita ya. Jadi misalkan ada teman-teman kita lagi main, kejar-kejaran, misalkan, terus ada yang ngejek gitu. Apakah kita ikut mengejek? Tidak. Kita harus menasihati mereka, jangan begitu, kalau main yang benar, jangan ngejek. Atau kita lagi main sepak bola, terus tiba-tiba ada teman yang sengaja nendang temannya, terus mereka berkelahi gitu. Apakah kita ikut mensoraki, ayo pukul. Ya, tentu tidak ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus menasihati juga, jangan begitu mainnya, harus yang baik, tidak boleh kaki temannya ditendang. Nah adik-adik masih banyak lagi contoh-contoh yang mungkin adik-adik bisa tahu juga mengenai bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan dalam berperilaku, dalam melakukan sesuatu harus berhati-hati. Nah, Tuhan Yesus ingin adik-adik semua yang ada di rumah saat ini, ketika mau melakukan sesuatu, jangan langsung melakukan. Adik-adik berpikir dulu, kalau aku ulangan, aku menyontek, baik nggak ya? Ya, seperti itu ya contohnya. Kira-kira Tuhan marah nggak ya? Gitu. Nah, seperti itu. Atau mungkin lagi main sama teman-temannya, ada buah mangga, gitu. Kira-kira kalau aku ambil,
tanpa yang punya tahu, kira-kira baik nggak ya gitu. Nah, seperti itu adik-adik, banyak contoh yang mungkin adik-adik tahu ya, seperti itu. Jadi Tuhan Yesus ingin adik-adik selalu berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan, tidak gegabah, dan selalu berdoa sama Tuhan apa yang adik-adik mau kerjakan, apa adik-adik mau lakukan, supaya Tuhan Yesus selalu menuntun setiap langkah adik-adik. Nah adik-adik, demikianlah firman yang bisa Kak Rizky sampaikan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik semua yang ada di rumah. Walaupun di saat masa pandemi seperti ini, tetap adik-adik di rumah selalu, kalau di luar selalu memakai masker, selalu rajin mencuci tangan, dan jangan habis pegang apa, pegang mata, pegang hidung, pegang mulut, jangan ya. Cuci tangan dulu gitu, baru pegang mata atau pegang hidung atau pegang mulut. Nah, untuk ayat hafalannya adik-adik, untuk kelas playgroup mungkin orang tua bisa foto anaknya yang sedang ikut ibadah online sekarang. Bisa difoto, kemudian untuk kelas kecil dari 1 Korintus 10 ayat 23a. Kelas besar dan pra remaja 1 Korintus 10 ayat 23 full ya. Nah, jadi itu ayat hafalannya. Untuk itu adik-adik kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan boleh sampaikan. Biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ajarlah kami Tuhan Yesus untuk selalu berpikir, untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam melakukan sesuatu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berkati kehidupan kami selama ke depannya Tuhan. Biarlah di masa pandemi ini kami tetap bersukacita, walaupun kami bersekolah di rumah, kami beribadah di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami akan menutupnya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.